antisipasinya ya, mempersiapkan kelas kita hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ibu pimpin doa dulu. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum kita masuk topik kita hari ini, Ibu mau tanya, siapa yang tidak hadir hari ini? Putri kemana? Kristina ya yang biasanya sama Putri, kemana Putrinya, Dek? Oh, acara keluarga. Berkeluarga Putri ya. Oke. Anggaplah itu candaan ya teman-teman. Sebelum kita masuk ke topik kita, Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat topik kita minggu lalu? Ya, gak ada yang ingat? Aduh, sampai kali aku menjelaskan minggu lalu ya, gak ada yang boleh ingat. Baiklah, karena gak ada yang ingat, topik kita minggu lalu itu tentang pendapatan nasional, adik-adikku saya. Pendapatan nasional itu merupakan suatu jumlah dari seluruh data yang diperoleh oleh masyarakat suatu negara dari kegiatan produksi barang dan jasa, yang mana hasil ini ditentukan oleh dalam periode tertentu, misalnya dalam setahun atau dalam 2 tahun gitu. Ada 3 konsep dalam pendapatan nasional. Yang pertama itu produk domestik bruto, yang kedua produk nasional bruto, dan yang ketiga pendapatan nasional bersih. Apa bedanya dari yang tiga ini? Siapa yang tahu kira-kira? Ya, silakan Laura. Iya, benar sekali, ada 3 ya. Yang pertama produk domestik bruto, produk nasional bruto, dan pendapatan nasional bersih. Produk domestik bruto itu merupakan suatu nilai total barang dan jasa yang dihasilkan dalam wilayah suatu negara tertentu. Sedangkan produk nasional bruto itu merupakan pendapatan yang ditambah oleh warga, baik itu dari luar negeri dan dikurangi dengan pendapatan asing dari dalam negeri. Dan pendapatan nasional bersih itu kedua-duanya dikurangi dengan penyusutan barang dan modal. Gitu dia. Oke, sampai sini masih bisa diterima, bisa dimengerti? Oke, bisa ya. Jadi kita lanjutkan tentang materi kita hari ini, yaitu tentang ketenagakerjaan. Siapa yang bisa mengkaitkan tentang materi kita hari ini dengan materi sebelumnya? Iya, silakan Maria. Iya, benar sekali. Benar yang disampaikan oleh Maria ya, terima kasih. Pendapatan nasional dan ketenagakerjaan itu saling berkaitan dengan dalam konteks perekonomian makro, karena keduanya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi dari suatu negara. Baiklah, kira-kira ada yang tahu apa arti ketenagakerjaan itu? Ya, silakan Kristina. Iya, benar. Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam perekonomian karena berkaitan langsung dalam penyediaan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh berbagai lapangan sektor. Tenaga kerjaan ini mencakup aspek sosial seperti kesejahteraan tenaga kerja, distribusi pendapatan, dan stabilitas sosial. Yang pertama kita akan membahas fungsi ketenagakerjaan dalam ekonomi. Ada 4 fungsi utamanya, yaitu sebagai sumber daya produktif, penggerakkan perekonomian, pendapatan nasional, dan peningkatan
Dan komponen-komponen ketenaga kerjaan itu juga ada 4. Yang pertama, angkatan kerja, angkatan bukan kerja, kesempatan kerja, dan pengangguran. Angkatan kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia produktif yang umumnya sekitar 15 sampai 64 tahun dan siap untuk bekerja, termasuk mereka yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja merupakan penduduk yang dalam usia produktif namun tidak sedang bekerja atau tidak ingin bekerja. Contohnya itu pelajar, kita semua, atau ibu rumah tangga, termasuk bukan angkatan kerja. Yang ketiga itu pensiunan. Dan yang ketiga kesempatan kerja. Peluang atau kesempatan kerja itu yang tersedia bagi angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan lainnya. Itu misalnya pekerja yang bekerja dari rumah, contohnya itu kayak perusahaan tender gitulah. Dan yang keempat, pengangguran. Kenapa Bu pengangguran ini termasuk komponen ketenaga kerjaan? Karena pengangguran itu angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan atau tidak bekerja atau yang sedang mencari pekerjaan. Itulah tadi dia sebenarnya pengangguran ini juga hampir sama dia dengan bukan angkatan kerja. Karena apa? Karena dia belum memiliki pekerjaan. Gitu. Kita lanjut ke jenis-jenis tenaga kerja. Ada 3 ya. Siapa yang bisa baca? Ya, silakan. Lasio. Iya, terima kasih ya Lasio. Jenis-jenis ketenaga kerjaan itu ada 3 yang tadi disebutkan Lasio: tenaga kerja terampil, tak terampil, dan tenaga kerja terdidik. Tenaga kerja yang terampil ini merupakan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus dan keterampilan khusus untuk pekerjaannya. Jadi dia kayak misalnya sekolah kedokteran gitu. Nah dia itu khusus dia sekolahnya supaya dia bisa jadi dokter, atau sekolah pengacara ya, jadi khusus gitu dia pekerjaannya. Sedangkan yang tak terampil biasanya bekerja di sektor informal atau pekerjaan umum seperti buruh kasar. Buruh kasar itu apa aja? Ya, Glora? Iya, contohnya seperti tukang bangunan. Tukang bangunan yang biasanya kita panggil itu mereka nggak kuliah kan, tapi mereka bisa membangun. Karena apa? Karena mereka belajarnya itu otodidak. Dan yang terakhir itu ketenaga kerjaan terdidik. Memiliki pendidikan formal tinggi, misalnya lulusan perguruan tinggi, yang bekerja sesuai dengan bidang keahliannya. Contohnya apa? Ya, Kristina? Ya, contohnya saya sendiri. Contohnya guru ya, guru, kepala sekolah, dosen, apa lagi ya, kira-kira perawat, ya gitulah. Terus indikator ketenaga kerjaan. Ada 3 indikator utamanya. Silahkan dibaca Desi. Iya, terima kasih ya. Tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK itu merupakan presentasi penduduk usia kerja yang aktif bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Dan yang kedua, tingkat pengangguran terbuka merupakan presentasi angkatan kerja yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan. Sedangkan rasio kesempatan kerja merupakan presentasi angkatan kerja yang telah bekerja dibandingkan dengan keseluruhan angkatan kerja. Jadi rasionya ini kayak misalnya yang kerja itu ada 100 orang, sedangkan yang menganggur, misalnya di suatu daerah itu ada 300 penduduk.
sementara yang bekerja itu 170 orang, dan yang 130 orang lagi itu sedang mencari pekerjaan. Itulah maksud dari pembanding kesempatan kerja itu, rasio kesempatan kerja itu. Nah, sekarang kita masuk ke permasalahan ketenaga kerjaan. Tapi sebelum Ibu menjelaskan dalam tentang ini, Ibu mau kalian cari tahu sendiri. Kan Ibu paket ada ya halaman 170. Ibu mau kalian itu membentuk kelompok. Bebas ya kelompoknya gimana. Ibu mau kalian diskusi tentang permasalahan ketenaga kerjaan dan indikator-indikator yang ada di dalam permasalahan ketenaga kerjaan tersebut. Oke? Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Silakan. A few moments later. Waktunya habis. Siapa yang mau menjelaskan ke depan? Siapa dulu? Saya silakan kelompok Desi, Maria dan Dina. Ya, terima kasih. Tepuk tangan kepada kelompok Desi. Oke, karena topik pembahasan kita hari ini sudah habis, Ibu mau ada salah satu dari kalian semuanya yang memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Siapa yang bisa? Iya, Delson, silakan. Iya, terima kasih ya Delson. Baik, Ibu akan menjelaskan sedikit lagi ya mengenai kesimpulannya. Jadi ketenaga kerjaan itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh penduduk usia kerja untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang menjadi permasalahannya itu adalah keterbatasan lapangan kerja, kualitas dan produktivitas tenaga kerja rendah, ketidaksesuaian antara keterampilan dan kebutuhan pasar, dan ketimpangan upah diskriminasi ketenaga kerjaan. Yang keempat itu pengangguran. Pengangguran ini terjadi ketika sebagian angkatan kerja tidak diserap oleh pasar kerja, dan pengangguran itu juga ada jenis-jenisnya. Pengangguran struktural, friksional, musiman, dan terbuka. Bu, kenapa pengangguran bisa jadi pengangguran musiman? Itu pengangguran musiman itu kayak petani dia. Iya, kayak contohnya petani durian, panennya ketika musim durian. Benar sekali Kristina, terima kasih ya nak. Dampaknya apa ya Bu? Gitu kan? Dampak pengangguran itu bisa jadi penurunan pendapatan nasional, meningkatkan kemiskinan dan kesenjangan sosial, dan yang terakhir, iya benar, menurunkan daya beli masyarakat. Kenapa Bu bisa turun daya beli masyarakat? Karena pengangguran. Logikanya aja ya, logikanya aja. Gimana caranya pengangguran bisa membeli barang dan jasa sedangkan dia tidak menghasilkan, dia tidak menghasilkan pendapatan, dia tidak memiliki pendapatan. Dapat? Nangkep ya sampai sini ya? Ya. Dan yang terakhir, bagaimana caranya kita mengatasi masalah ketenaga kerjaan dan pengangguran ini? Siapa yang bisa menjelaskan upaya apa yang bisa dilakukan? Ya, silakan Desi. Iya benar, yaitu dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja yang saat ini juga sedang dilakukan oleh pemerintahan ya, menciptakan lapangan pekerjaan baru, meningkatkan pengembangan sektor informal dan industri UMKM, dan yang terakhir perbaikan sistem rekrutmen dan informasi ketenagakerjaan. Karena kita tahu ya, sekarang banyak sekali disebar di media sosial, baik itu Instagram, Facebook,
ataupun Twitter yang menyediakan lapangan pekerjaan, tapi ketika udah di jatuhkan lamaran, jatuhkan CV, ternyata itu adalah perusahaan leasing, perusahaan yang bergerak di kayak skema-skema gitu. Terus sekarang juga lagi musimnya, ibu lihat di FYP TikTok lagi gencar-gencarnya tentang ke Kamboja. Ibu minta tolong sekali sama anak-anak ibu, kalau ada yang menawarkan kalian setelah lulus ini, menawarkan kalian pekerjaan luar negeri, apalagi itu berkaitan dengan Taiwan, Kamboja, Thailand, dipikirkan baik-baik, dicari tahu dulu informasinya apakah itu legal atau tidak legal. Karena yang ibu lihat beritanya belakangan ini, banyak yang pulang, saudara-saudara kita itu dengan keadaan sudah tidak bernyawa lagi. Jadi ibu harap kalian itu lebih berhati-hati ya. Sekian dulu materi pembelajaran kita hari ini. Ibu berterima kasih sekali sama anak-anak ibu semuanya, sudah kondusif, mendengarkan dengan baik. Ibu rasa juga sudah cukup dimengerti ya. Iya, terima kasih. Sebelum kita pulang, ibu mau satu orang memimpin doa sebelum keluar. Oh iya, belum pulang ya, masih ada matkul lain. Maaflah, aku yang pulang berarti. Iya, silakan. Udah dimulai. Terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Thank you.